Hari ini kita sudah masuk tanggal 3 Sya'ban 1442. Tinggal 1 bulan lagi kita masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita fadilah Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Ini berarti halaman 52 surah Ali Imran ayat 10 sampai 15. Ini masih dalam program 1 hari 1 halaman tafsir Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru lan tughniya 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Ya, ini ada 2 bacaan ya. Boleh dibaca satughlabuna wa tuhsyarun, boleh juga sayughlabuna wa yuhsyarun. Dua-duanya qiraah yang mutawatirah. Qad kana lakum ayatun fi fiyatayn iltaqata fiyatun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun tarawnahum mithlayhim ra'yal 'ain. Wallahu yuwayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Fi'ataini atau fiyataini, hamzahnya boleh diganti ya. Fi'atun atau fiyatun. Yarawnahum atau apa tadi? Tarawnahum. Ya atau tak sama aja. Maksudnya dua-duanya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yu'ayyidu, yuwayyidu. Zuyyil linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Zuyyina linnas, kalau dibaca idgham zuyyil linnas. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina ittaqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajun mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirum bil ibad. Ridwan boleh dibaca rudwan, ra-nya di dhammah ya, rudwan. Di semua Quran kata-kata ridwan boleh dibaca dengan rudwan, kecuali 1, yaitu kata-kata ridwan yang ada pada surah Al-Maidah. Di situ tidak ada satupun ulama qiraat yang membaca rudwan, sehingga harus dibaca ridwan ya, khusus pada surat apa? Al-Maidah dalam 1 tempat. Karena itu memang ilmu qiraat ini harus ada gurunya, tidak bisa kita buat-buat sendiri. Kalau cocok di fathah, kalau cocok di kasroh, enggak begitu. Nah, surat Al-Maidah itu ada 2 kata ridwan. Yang pertama pada ayat kedua ridwan, kemudian yang kedua pada ayat ke-16 ridwan. Tapi yang hanya boleh dibaca ridwan cuma pada ayat 15, pada ayat 16. Baik, ini sekedar ilmu qiraat, mungkin tidak begitu penting untuk mayoritas kaum muslimin, karena rata-rata kita hanya membaca dengan 1 macam qiraah. Ini kadang-kadang ngantuk mungkin nih Pak, sehingga nggak mau nyala nih. Ribuan?
Ya, nanti nyala sendiri. Oke. Baik, adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ali Imran ayat 10. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, lan tughniya, tidak akan berguna, anhum, terhadap mereka. Apa yang tidak berguna? Amwaluhum, harta-harta mereka, wala auladuhum, tidak pula anak-anak mereka, minallahi, dari Allah, syai'an, sedikit pun juga. Wa ulaika, dan mereka itu, hum, mereka adalah, waqudun nar, kayu bakar api neraka. Ayat ini menunjukkan bahwa orang kafir itu nanti akan disiksa oleh Allah di neraka. Jadi orang kafir senikmat-nikmatnya bagaimanapun juga, tapi nanti akhirnya akan sengsara. Sebaliknya orang beriman, sesengsara-sengsara apapun juga di dunia, nanti dia bakal masuk surga nikmat. Karena itu pilih jadi muslim atau kafir? Jelas muslim. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana orang paling sengsara di dunia dimasukkan surga, dan orang yang paling nikmat di dunia dimasukkan neraka. Yu'ta bi an'ami ahli dunya, akan didatangkan nanti di hari kiamat orang yang paling nikmat dari penduduk dunia, min ahli nar, tapi dia termasuk penghuni neraka. Fayusbaghu fi jahannam, lalu si orang ini dicelupkan satu kali di neraka jahannam, sekali aja celup nih, habis itu dikeluarkan lagi. Tsumma yuqalu lahu, kemudian ditanya oleh Allah, ya bna Adam, hai manusia, hal ra'aita khairan qattu, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Hal marra bika na'imun qattu, apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan? Fayaqulu la wallahi ya Rabb, maka dia mengatakan, demi Allah saya belum pernah dapat kenikmatan. Jadi begitu masuk neraka satu kali celupan, itu kenikmatan dunia yang dulu banyak itu sudah hilang semuanya, Pak. Sudah enggak teringat. Saking apa? Dahsyatnya api neraka. Sebaliknya, wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san, akan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang paling melarat di dunia, fid dunya. Tetapi min ahlil jannah, dia termasuk ahli jannah. Fayusbaghu fil jannati sabgha, dia dimasukkan dalam jannah sekali saja, pleng, habis itu dikeluarkan lagi. Fayuqalu lahu, ditanya, wahya ya bna Adam, wahai manusia, hal ra'aita bu'san qattu, apakah kamu pernah melihat satu kesengsaraan? Hal marra bika syiddatun qattu, apakah kamu pernah mengalami satu kesusahan? Fayaqulu la wallahi ya Rabb, maka dia mengatakan, demi Allah belum pernah melihat saya. Ma marra bi bu'sun qattu wala ra'aitu syiddatan qattu, saya belum pernah mengalami kesusahan sama sekali. Hadis riwayat Muslim. Mau diganti monggo. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan pada ayat ini, wa ulaika hum waqudun nar, mereka orang kafir adalah waqudun nar, kayu bakar api neraka. Maksudnya mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seolah-olah menjadi kayu bakarnya. Kayu bakar itu kan selalu berada di tempat yang dibakarnya api di situ. Kalau ditungku ya ditungku, selalu di situ, nggak pernah lepas. Nah, orang-orang kafir juga begitu, selalu di neraka, tidak pernah sama sekali keluar. Ayat ini semakna dengan ayat yang lain ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Surah Al-Anbiya ayat 98. Ini nanti saya akan berusaha menafsirkan Quran dengan Quran, menafsirkan Quran dengan hadis Nabi SAW, menafsirkan Quran dengan perkataan para sahabat, menafsirkan Quran dengan perkataan para tabi'in. Karena urutan tafsir adalah yang paling bagus 4 ini. Kalau bisa, tafsirkan Quran dengan ayat Quran yang lain. Kalau tidak ada, tafsirkan Quran dengan sabda Nabi SAW.
Nggak ada juga tafsirkan Quran dengan perkataan para sahabat, karena sahabat paling paham Quran setelah Nabi SAW. Kalau nggak ada juga tafsirkan Quran dengan perkataan para tabiin besar. Nah, di sini kita tafsirkan Quran dengan Quran. Maka yang dimaksud waqudun nar itu sama dengan pada surah Al-Anbiya ayat 98 Allah mengatakan innakum, sesungguhnya kalian, wa ma ta'buduna min dunillah, dan apapun yang kalian sembah selain Allah, yaitu berhala-berhala itu, hasabu jahannam, akan menjadi kayu bakarnya neraka jahanam. Jadi apa arti waqud? Arti waqud adalah kayu bakar. Taunya dari mana? Dari ayat yang lain. Allah menyebut hasabu jahannam. Hasab artinya kayu bakar. Kemudian Allah mengatakan kada'bi, seperti kondisinya ali Fir'aun, pengikut Fir'aun, walladzina min qablihim, dan orang-orang sebelum mereka. Apa kondisi mereka? Kadzabu, mereka mendustakan, bi ayatina, ayat-ayat kami. Akhirnya apa akibatnya? Fa akhadahumullahu, lalu Allah pun menyiksa mereka, bidunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Wallahu, dan Allah itu syadidu, dahsyat al-iqabi, siksanya. Jadi maksudnya ini ancaman dari Allah kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengkafiri Nabi Muhammad SAW. Hei kafir Quraisy, kalian ambil pelajaran bagaimana kondisinya pengikut Fir'aun dulu. Mereka mendustakan Nabi Musa, akhirnya dihancurkan oleh Allah. Nah, maka maksudnya Allah adalah suruh ambil pelajaran. Ini saya utus Nabi yang baru, Nabi Muhammad, sama dengan Nabi Musa, bawa wahyu dari Allah, harus diikuti. Kalau nggak diikuti gimana? Ya nanti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari ayat ini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, bahwasanya kisah-kisah di dalam Quran itu tujuan intinya untuk diambil pelajarannya. Saya ulangi lagi, kisah-kisah dalam Quran itu paling intinya adalah untuk diambil pelajarannya. Jadi Quran jangan disamakan dengan buku-buku dongeng. Kalau dongeng ya cuma dinikmati aja, alur ceritanya begini. Tapi Quran nggak begitu. Kalau hanya membaca alur ceritanya semua orang bisa. Tapi kita disuruh oleh Allah untuk cari pelajaran yang terkandung pada kisah-kisah ini. Dalilnya apa? Dalilnya dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Surah Yusuf ayat 111. Laqad, sungguh-sungguh, kana adalah fi qasasihim, dalam kisah-kisah mereka, ibratun, ada pelajaran besar, liulil albab, bagi orang-orang yang punya fikiran. Jadi kita disuruh untuk ambil pelajaran. Kisah-kisah para nabi ini jangan hanya dibaca toktil, tapi ambil pelajarannya. Nah, kalau kita perhatikan dari awal Quran sampai akhir Quran, ternyata kisah nabi yang paling banyak itu adalah kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Para ulama membahas kenapa kisah Nabi Musa paling banyak. Nabi Nuh ya ada, Nabi Adam ya ada, ya lengkaplah 25 nabi. Tapi paling banyak Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa dengan Fir'aun itu adalah satu-satunya contoh paling dahsyat menunjukkan bahwa kebenaran pasti menang, bahwa kebatilan pasti kalah. Nabi Musa waktu itu dalam kondisi lemah, rendah, tidak punya pengikut. Bahkan pengikut-pengikutnya itu Bani Israel semuanya tertindas. Sementara Fir'aun itu dalam kondisi kuat, pasukannya lengkap, kemudian hartanya banyak, pengaruhnya besar, tidak ada yang menandingi kekuatan Fir'aun. Tapi karena Nabi Musa bawa kebenaran, Fir'aun bawa kebatilan, akhirnya kebatilan dimusnahkan oleh Allah. Maka pelajaran penting dari kisah Nabi Musa adalah kita umat Islam, kalau kita meyakini bahwasanya kebenaran itu dari Allah itu pasti menang, nanti kita akan dimenangkan oleh Allah. Tapi sayangnya umat Islam kadang-kadang tidak meyakini seperti itu. Ketika dibohongi oleh isu-isu yang dusta, mereka akhirnya ikut dalam isu-isu tersebut, tidak mau mengimani apa yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, apa yang dibawa oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kita tidak menang gara-gara itu. Salah kita sendiri, kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan atau disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Pelajaran kedua dari ayat ini, ayat 11 adalah Allah mengatakan fa'akhadhahumullahu bidzunubihim. Allah siksa mereka dengan sebab dosa mereka. Pelajarannya apa? Berarti kalau ada orang berbuat dosa itu berhak disiksa oleh Allah. Kita melakukan dosa itu kalau seandainya kita langsung disiksa oleh Allah itu sudah berhak. Karena itu kita harus berhati-hati, jangan meremehkan dosa. Karena segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini hakikatnya adalah tentara-tentaranya Allah. Allah mengatakan dalam ayat yang lain, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Surat apa niku? Surat Al-Muddatsir. Wa ma ya'lamu, dan tidaklah mengetahui junuda rabbika, tentara-tentara Allah, illa huwa, kecuali Allah saja. Surat Al-Muddatsir ayat 31. Allah mengirim misalnya lebah sebagai tentaranya untuk menghukum suatu kaum, sangat bisa. Allah mengirim belalang untuk menghukum suatu kaum, sangat bisa. Dulu di pesantren kami yang di Jawa Timur, itu ada seseorang yang suka memusuhi pesantren kami, Pak. Jadi dikit-dikit itu bikin masalah lah. Pesantrennya sebenarnya nggak ada masalah dengan masyarakat, tapi satu orang ini memang sukanya memusuhi. Nah, orang ini kemudian ketika dia itu mempunyai sawah, semua sawah-sawah di samping-sampingnya itu semuanya tidak ada yang rusak kecuali sawah dia saja. Allah Subhanahu wa taala kirim belalang atau apa ke sana, akhirnya sawah dia, khusus di sawah dia itu semuanya rontok padinya. Samping-sampingnya sebelahnya utuh, nggak disentuh sama sekali. Habis itu tampaknya dia sadar, sudah nggak berani lagi neko-neko sama pesantren. Kenapa? Nah, dia baru sadar bahwasanya ternyata Allah itu bisa kirim tentaranya berupa belalang dan sebagainya untuk merusak hartanya orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga misalnya kita berbuat durhaka kepada Allah atau maksiat di suatu tempat, ketahuilah bahwa sekitar-sekitar kita itu adalah tentaranya Allah. Kalau kita bermaksiat di bawah pohon misalnya, pohon ini bisa saja disuruh oleh Allah, wahai pohon, bunuhlah orang yang di bawahmu ini. Tinggal pohon jatuh, sudah mati kita di bawahnya. Karena pohon adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di kolam renang misalnya, maksiat kepada Allah. Allah sangat gampang untuk membuat bahwa airnya itu jadi tentaranya. Wahai air, kamu bunuh orang ini ya, maksiat sama saya dia ini. Kita berbuat riba misalnya, di mana? Di gedung suatu bank. Apakah gedung bank ini tidak bisa dijadikan oleh Allah sebagai tentaranya Allah? Wahai gedung, rontoklah kamu supaya orang ini mati di dalam situ. Rontok, mati, kena bangunan gedung ini. Sangat bisa. Karena itu pelajaran yang kedua dari ayat ini adalah kita berhati-hati dari dosa. Karena dengan dosa itu fa'akhadahumullah, Allah berhak menyiksa pelaku dosa. Kemudian Allah mengatakan, qul, katakanlah, lilladzina kafaru, kepada orang-orang kafir, satughlabun, kalian itu akan dikalahkan. Kalau dibaca sayughlabun, mereka akan dikalahkan. Wa tuhsyarun, kalian akan dikumpulkan. Kalau dibaca wa yuhsyarun, dan mereka akan dikumpulkan. Ila jahannam, kepada neraka jahannam. Wa bisa, boleh juga dibaca wa bisa, dan seburuk-buruk al-mihadu, tempat tinggal. Jadi Rasulullah disuruh menyampaikan kepada orang kafir. Lah kalau sekarang Nabi sudah wafat, ya kita umat Islam disuruh sampaikan kepada orang kafir. Hei orang kafir, kalian pasti akan dikalahkan. Dikalahkan oleh siapa? Oleh kaum muslimin. Jadi yang dimaksud dikalahkan ini di dunia. Ibnu Katsir mengatakan satughlabun fid dunya. Kalian akan dikalahkan oleh kaum muslimin di dunia. Mungkin ada yang bertanya, Pak, lah sekarang kok umat Islam yang kalah? Palestina masih dikuasai Yahudi. Yahudi kan kafir itu. Di sini Allah mengatakan satughlabun, kalian akan dikalahkan, tapi malah mereka berkuasa. Nah, jawabnya adalah bahwa yang pertama, Allah memberikan pertolongan itu kalau umat Islam memenuhi syarat untuk diberi pertolongan. Sekarang ini umat Islam belum memenuhi syarat untuk diberi pertolongan. Umat Islam satu sama lain saling tengkar. Satu kelompok pengajian dengan kelompok pengajian yang lain, beda pendapat dikit aja sudah tengkar, saling tuduh dan sebagainya. Ini menyebabkan Allah tidak turunkan berkah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Surah Al-Anfal ayat 46.
Jangan saling berselisih wahai umat Islam, kalian akan jadi lemah dan akan lenyap kekuatan kalian. Nah, ini terbukti umat Islam tidak bersatu, akhirnya Allah cabut kekuatan umat Islam, rendah di mata orang-orang kafir. Coba kalau di masa sahabat Nabi SAW, ketika masih ada para khalifah yang 4, tidak ada perselisihan di antara para sahabat, perselisihan hanya sekedar perselisihan biasa yang tidak menyebabkan perpecahan, maka itu Allah masih turunkan berkah. Nah, sekarang ini umat Islam kalah, kenapa? Tidak memenuhi syarat dapat pertolongan. Ini jawaban pertama. Yang kedua, di sini Allah mengatakan satughlabun, akan kalian dikalahkan. Jadi bukan harus setiap saat dikalahkan, tapi akan dikalahkan. Artinya suatu saat nanti orang kafir pasti kalah. Sekarang Palestina dikuasai Yahudi, oke, nggak ada masalah. Nanti akhirnya pasti mereka akan lenyap juga. Dalilnya apa? Hadis yang sahih tentang Imam Mahdi, di mana Imam Mahdi akan memimpin umat Islam perang melawan Yahudi, melawan Nasrani bersama Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa akan membunuh Dajjal. Sampai waktu itu nanti semua benda-benda ini akan membantu umat Islam untuk membunuh orang-orang Yahudi. Ada Yahudi sembunyi di balik batu. Batu mengatakan, "Hei Muslim, belakangku ada Yahudi nih, bunuh nih." Ada pohon, Yahudi sembunyi di balik pohon. Pohon akan mengatakan, "Hei Muslim, belakangmu ini ada Yahudi nih. Ini sembunyi dia di ini, bunuhlah." Ini yang ngomong bukan saya, Pak. Sabda Nabi SAW. Kalau yang ngomong saya nggak usah percaya. Ngomong sok waktu ngomong, ora percaya aku. Tapi kalau yang bersabda adalah Nabi, kita wajib percaya. Nanti di akhir zaman, batu akan dibikin oleh Allah bisa bicara. Pohon akan dibikin oleh Allah bisa bicara. Bicaranya gimana? Jangan tanya saya, sudah. Saya juga belum pernah mengalami. Tunggu aja nanti waktunya. Ketika batu-batu bicara, ngomongnya kayak opo. Apakah seperti mulut bergerak-gerak, ataukah cukup suara saja tanpa ada mulutnya? Ya pokoknya Nabi mengatakan batu berbicara, selesai masalah. Maka kata-kata satughlabun, kalian akan dikalahkan, ini maksudnya janji dari Allah, pasti orang-orang kafir akan kalah suatu saat nanti. Kemudian Allah mengatakan pada ayat 13, qad sungguh kana ada lakum bagi kalian ayatun tanda fi fiyataini pada dua kelompok, maksudnya kelompok muslim dan kelompok kafir. Iltaqata yang berjumpa, maksudnya berjumpa dalam medan perang. Allah menjelaskan siapa dua kelompok tadi. Allah mengatakan fiyatun, satu kelompok, tuqatilu dia berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Maksudnya ingin meninggikan kalimat Allah, meninggikan kebenaran. Berarti ini adalah kelompok kaum muslimin. Wa ukhra, dan kelompok yang lain kafiratun, kafir. Yarawnahum, mereka si kafir melihat mereka umat Islam, mithlaihim, dua kali lipatnya si kafir, ra'yal ain, dalam penglihatan mata. Wallahu, dan Allah itu yuwayyidu, menguatkan binasrihi, dengan pertolongannya kepada mayyasha, siapapun yang dia Allah kehendaki. Inna fi dzalik, sesungguhnya dalam hal itu, la'ibrah, sungguh ada pelajaran besar, liulil absar, bagi orang-orang yang memiliki basar, memiliki apa? Penglihatan. Ayat ini bicara tentang kasus perang Badar. Kasus apa? Perang Badar. Perang Badar itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Perang Badar itu merupakan tanda bahwasanya Allah pasti menolong orang-orang yang berada dalam kebenaran. Allah pasti akan menghancurkan orang-orang yang berada dalam kebatilan. Maka di sini Allah mengatakan ayatun, ada tanda. Tanda apa? Tanda kekuasaan Allah, atau tanda bahwasanya Allah pasti menolong orang-orang yang membela agamanya, yang berada dalam kebenaran. Perang Badar, muslim dengan kafir jumlahnya tidak imbang. Orang kafir senjatanya lengkap, jumlah mereka 1000 orang. Orang muslim senjatanya sederhana, jumlah mereka hanya 300 orang. Berarti 1 lawan berapa nih? 1 lawan 3. Mestinya 1 lawan 3, 1 yang kalah. Apalagi senjatanya nggak lengkap. Kenapa senjatanya umat Islam nggak lengkap? Karena umat Islam keluar dari kota Madinah ke medan Badar
itu tidak ada niatan untuk perang sebenarnya. Niatannya hanya untuk mencegat rombongan dagang orang-orang kafir dari Syam menuju ke Mekah. Jadi gini, ini Mekah di selatan, ini Madinah di utaranya, Syam itu di utaranya lagi. Orang kafir itu biasanya mereka punya rombongan dagang dari Mekah menuju ke Syam. Nah, otomatis kan melewati Madinah nih. Nah, mereka ketika pulang dari Syam atau mereka ketika berangkat dari Syam, ketika pulang kayaknya Rasulullah mendengar berita, oh mereka pulang dari Syam. Nah, berarti mereka bawa duit banyak karena sudah pulang dari bisnis mereka. Dicegat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bawa 300 pasukan untuk cegat mereka. Jadi tidak ada niatan sama sekali untuk perang. Sehingga senjatanya ya ala kadar lah. Orang kalau zaman dulu kan memang pasti keluar rumah bawa senjata. Tapi senjata perang dengan senjata ala kadar berbeda. Kalau perang pasti lengkap pakai tameng, pakai helm besi dan sebagainya. Nah, ini cuma ala kadar aja. Tapi ternyata Allah menangkan yang 300, Allah kalahkan yang 1000. Itulah yang dimaksud ayatun. Itu ada tanda besar kekuasaan Allah bahwa Allah menolong hambanya yang membela kebenaran. Maka di sini Allah mengatakan wallahu yuwayyidu binasrihi may yasha. Allah itu menguatkan dengan pertolongannya kepada siapapun yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi pertolongan? Orang-orang yang memenuhi syarat untuk diberi pertolongan. Umat Islam tidak semuanya berhak dapat pertolongan. Kalau dia tidak memenuhi syarat, nggak dapat pertolongan. Yang memenuhi syarat saja yang mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus syaratnya apa ini supaya kita dapat pertolongan Allah? Syaratnya disebutkan pada surat yang lain. Pada surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian itu menolong Allah, Allah pasti menolong kalian. Jadi syarat kita mendapatkan pertolongan Allah adalah kita menolong Allah. Maksud menolong Allah adalah menolong agama Allah. Maksud menolong agama Allah adalah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mentaati Allah itu berarti tidak menolong agama Allah. Nah, maka sekarang ini kita belum mendapatkan pertolongan Allah. Kenapa? Belum memenuhi syarat. Umat Islam masih banyak yang musyrik, nggak sadar kalau dia musyrik. Umat Islam masih banyak yang mudah diadu domba sesama muslim. Di Suriah misalnya ada itu Jabhan Nusrah, perang dengan yang satunya lagi yang JI itu, Jamaah Islamiyah atau yang macam-macam, Daesh atau apa itu, padahal sama-sama sesama muslim. Mestinya kalau sesama muslim itu yang diserang adalah orang kafir, bukan saling gontok-gontokan begitu. Itu menunjukkan bahwa mereka berperangnya bukan karena agama Allah, mungkin karena hawa nafsu, mungkin karena harta dan sebagainya. Maka tidak berhak mendapat pertolongan Allah. Nah, sekarang di sini saya tadi membaca ayat ini dengan bacaan berbeda. Wa ukhra kafiratun tarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Kalau dibaca tarawnahum berarti terjemahnya berubah. Tarawnahum, kalian umat Islam melihat mereka orang kafir, mithlaihim, 2 kali lipat mereka. Kalau dibaca yarawnahum, mereka orang kafir melihat umat Islam, mithlaihim, 2 kali lipat orang kafir. Jadi maksudnya gini, jumlah muslim 300, jumlah kafir 1000. Orang kafir ketika melihat orang Islam itu tampaknya 2 kali lipat. Berarti berapa? 2 kali lipatnya orang kafir, 2000. Jadi orang kafir melihat, kok akeh men umat Islam? 2000. Padahal jumlahnya umat Islam 300. Kok bisa mereka melihatnya itu banyak begitu? Karena Allah kirim pasukan-pasukan dari langit, yaitu apa? Para malaikat. Nah, begitu malaikat-malaikat turun itu ke dalam perang Badar itu, maka orang-orang kafir melihat umat Islam sangat banyak, sehingga mereka ketakutan. Nah, ketakutan inilah yang diinginkan oleh Allah. Kalau orang sudah ketakutan, itu sudah separuh kekalahan. Nah, maka Allah ingin kalahkan orang kafir dengan cara mereka dibikin takut oleh Allah. Kalau dibaca tarawnahum mithlaihim, kalian umat Islam melihat orang kafir 2 kali lipatnya, berarti umat Islam melihat orang kafir itu 2 kali lipat dari sebenarnya. Sebenarnya kan mereka itu apa? 1000. Lah umat Islam melihatnya, wah kok mereka kok 2000, padahal kita hanya 300 menghadapi 2000, wah nggak bisa ini udah.
Udahlah kalau begitu minta tolong kepada Allah. Nah, sehingga umat Islam dahsyat doanya kepada Allah. Mereka sudah tidak menganggap bahwa dirinya punya apa-apa lah. Udah mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Serahkan urusan semuanya kepada Allah. Nah, hamba itu kalau sudah menyerahkan urusannya semua kepada Allah, saat itulah Allah turunkan pertolongan. Kalau seorang hamba sombong, aku pinter. Kita pasti menang karena jumlah kita banyak. Orang kafir cuma sedikit, kita hadapi pasti mereka lari-lari sudah. Mereka pasti kalang kabut sudah. Kalau sombong begitu, malah Allah tidak kasih pertolongan. Seperti pada waktu perang Hunain, perang Hunain tahun 8 Hijriyah, Allah kasih pelajaran umat Islam. Umat Islam jumlahnya 12.000. Maka mereka muncul dalam hatinya, wah pasti menang nih, 12.000 akeh. Nah, ternyata dalam perang Hunain kocar kacir umat Islam. Kenapa? Mereka tidak menyerahkan urusan kepada Allah. Lah di sini Allah sengaja bikin umat Islam ini melihat orang kafir seolah-olah jumlahnya 2 kali lipat alias 2.000, padahal hanya 1.000, supaya umat Islam semakin tunduk kepada Allah. Kalau sudah tunduk kepada Allah, sudah pasrah sama Allah, waktu itu turun pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini kita ambil pelajaran bahwa bacaan-bacaan Quran ini meskipun berbeda-beda tapi semuanya benar karena semuanya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau dibaca yarawnahum, dibaca tarawnahum, terjemahnya berubah, enggak ada masalah, tapi isinya benar. Kemudian kita lanjutkan ayat 14, Allah mengatakan zuyyina, telah dihias-hiaskan linnasi, untuk para manusia, hubbus syahwat, mencintai syahwat-syahwat. Apa saja syahwat itu? Minan nisa, yaitu para wanita, wal banin, anak-anak, wal qanatir, harta-harta yang melimpah ruah, al muqantarah, yang berlipat-lipat ganda, minadz zahabi, baik itu emas, wal fiddah atau perak, wal khayli, dan kuda-kuda, al musawwamah, yang dihias-hiasi, berarti kuda yang mewah, karena kuda murahan nggak mungkin dihias-hiasi, wal an'ami, dan ternak-ternak, wal harthi, dan ladang-ladang. Dzalika, itu semua adalah mata'u, kesenangan, al hayatid dunya, kehidupan dunia. Wallahu, dan Allah itu indahu, di hadapannya, husnul ma'ab, ada tempat kembali yang bagus. Husnu bagus, al ma'ab tempat kembali. Maksudnya adalah manusia itu watak asalnya adalah suka syahwat. Laki-laki watak asalnya suka wanita, suka anak, suka harta, suka emas perak, dan seterusnya. Nah pertanyaannya, apa hukum suka ini? Ibnu Katsir mengatakan suka kepada dunia ini ada dua macam. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Kalau kita suka wanita hanya semata-mata syahwat, itu tercela. Itu berarti seperti binatang. Binatang itu kan begitu, Pak. Kalau ada jantan ketemu dengan betina pasti apa? Dempet-dempeti, kemudian dirangkul, kemudian terjadilah. Nah, manusia kalau begitu nyosor kepada semua wanita, mau halal mau haram pokoknya diambil, nah itu berarti tercela, kayak binatang. Tetapi kalau cinta kepada wanita ini dalam rangka untuk menutupi diri dari kemaksiatan, seseorang merasa, wah syahwat saya ini besar, saya kalau hanya nikah satu nggak cukup, istri saya ketika haid saya sudah mumet raka-rugaruan, saya sudah mikire rang genah. Nah, maka orang seperti ini akhirnya nambah nikah lagi dua belum cukup, nambah lagi 3, belum cukup, nambah lagi 4, nggak ada masalah, ini bagus. Kenapa? Niatannya untuk menjaga diri supaya tidak zina, ini tidak tercela, ini terpuji. Atau niatannya memperbanyak istri adalah untuk memperbanyak keturunan diperbanyak sehingga mereka pada ibadah semuanya kepada Allah. Saya pengen misalnya punya istri 4, masing-masing anaknya 10, berarti anak saya 40, rame-rame jamaah ke masjid. Ini kan bagus nih, Pak. Niatan yang bagus kayak begini, masjid jadi rame. Coba masjid kita sepi, kenapa? Masing-masing kita istrinya 1 tok, anaknya dibatasi 2 tok, ya masjidnya sepi. Coba kalau masing-masing kita istrinya 4, anaknya 40, Masya Allah, masjid rame sudah. Nggak perlu ngundang Abu Zaidan ke sini, anak-anaknya sudah jadi ulama-ulama semua, Masya Allah. Karena itu sejak dulu saya bilang, saya niatan anak saya sekitar 11. Kenapa? Dalam Quran ada ahada asyarau kaukaban, yaitu 11 bintang. Nah, berarti jumlah bagus ini. Ya tidak harus begitu. Tayyib, kembali ke sini. Wal banin, cinta kepada anak-anak, sama juga. Cinta kepada anak-anak ini ada yang tercela, ada yang terpuji. Kalau untuk kesombongan itu tercela.
Orang-orang zaman dulu sukanya kebanggaan begitu. Anak saya banyak, berapa? 10. Wah, semuanya adalah tokoh-tokoh perang. Itu zaman dulu orang-orang Arab jahiliyah. Itu yang tercela, itu yang dicela oleh Allah dalam ayat ini. Tapi kalau pengen anak banyak supaya mereka itu pada ibadah kepada Allah, banyak yang menegakkan agama Allah, sesuatu yang terpuji. Rasulullah mengatakan tanakahu tanasalu, silahkan menikah supaya banyak anak. Sabda Nabi SAW. Meskipun lafal tersebut dhaif ya, tapi maknanya sahih sesuai dengan hadis yang lain. Tapi kemudian wal qanatiril muqantarah, mencintai harta sama juga, bisa terpuji, bisa tercela. Kalau mencintai harta karena untuk kesombongan, kebanggaan, untuk numpuk-numpuk kekayaan untuk diri sendiri, itu tercela. Tapi kalau suka harta dengan niatan untuk memperbanyak amal soleh, itu terpuji. Saya sudah punya pabrik besar, saya pengen mengembangkan lagi supaya pabriknya jadi semakin besar. Saya sudah punya 5 pabrik, saya pengen punya 10. Untuk apa, Pak? Supaya saya bisa membantu semua pesantren yang membutuhkan dana, supaya saya bisa memberikan takmir masjid, supaya masjidnya semakin bagus lagi, supaya lebih semarak lagi. Saya ingin bantu semua mereka. Nah, ini sesuatu yang bagus kayak begini. Tapi kalau niatannya sekedar dunia, itu yang tercela. Maka semua ini wanita, anak, harta tergantung niatnya. Niatnya bagus jadi bagus, niatnya buruk jadi buruk. Ini penjelasan dari Ibnu Katsir, silahkan dilihat di sana. Allah mengatakan dzalika mataul hayatid dunya. Itu semuanya hanya kesenangan kehidupan dunia. Perhatikan kata-kata mata. Kata guru saya, Ustadz Dr. Hasan Al-Qudsi. Beliau mengatakan, dalam bahasa Arab itu kadang-kadang makhrajnya, hurufnya menunjukkan makna. Mata artinya kesenangan kehidupan dunia. Perhatikan makhraj huruf mata. Mim makhrajnya di bibir, ma. Ta makhrajnya di lidah, ta. Ain makhrajnya di tenggorokan, a. Nah, maka kesenangan dunia itu sangat terbatas sebagaimana terbatasnya makhrajnya, mim sampai ain. Jadi kenikmatan dunia cuma segini nih, Pak. Coba panjenengan minum es, lezatnya es sampai di mana? Sampai tenggorokan teh, habis itu masuk isra kroso, mau pahit mau manis sampai dalam itu sudah nggak terasa. Terasanya hanya di lidah sini aja. Nah, maka kenikmatan dunia itu hanya segini. Itu yang atas. Sing bawah nggih padha nggih semeten nggih. Tidak usah dijelaskan nggih. Malah purno nggih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul katakanlah, a'unabbiukum, apakah mau saya beritahukan kepada kalian bi khairim min dzalikum, dengan yang lebih baik daripada itu, daripada dunia tadi, yaitu apa? Lilladzina taqau, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka, ada jannatun, ada kebun-kebun, tajri yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina, mereka kekal, fiha, di dalam jannah, wa azwajun, dan istri-istri, mutahharatun, yang disucikan, waridwanun, dan keridhaan, minallahi, dari Allah, wallahu, dan Allah itu basirun, maha melihat, bil ibad, terhadap para hamba. Ayat ini maksudnya Allah ingin mengubah pemikiran manusia, yang manusia watak asalnya selalu mikir dunia, mikir duit, mikir kaya, mikir enak. Nah, oleh Allah disuruh mikir yang lain. Coba kamu mikir itu jangan dunia tok, mikir yang lebih baik daripada dunia, bi khairim min dzalikum. Nah, maka ini perbedaan inti antara muslim dengan kafir. Kalau muslim yang benar loh Islamnya, itu mikirnya jauh ke depan, yaitu masa depan akhirat. Itu orang muslim yang sebenarnya. Kalau orang kafir nggak akan mikir masa depan. Kenapa? Nggak percaya dengan akhirat. Mereka hanya mikirnya dunia tok. Sehingga mereka berusaha bagaimana mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya. Tidak peduli mau halal mau haram, pokoknya semuanya dikumpulkan. Kalau muslim enggak. Kalau halal ambil, haram enggak berani. Kalau sudah diambil sudah banyak, tidak untuk dinikmati, enggak, tapi untuk dicelengi di akhirat. Ada pembangunan masjid, dia ikut. Kenapa? Ini celengan saya di akhirat. Ada wakaf untuk pesantren, dia ikut. Kenapa? Ini celengan di akhirat. Ini perbedaan inti antara muslim dengan kafir. Bisa dilihat pada ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang orang-orang kafir, itu adalah pada surat apa itu ya? Ar-Rum ya. Coba saya lihat ya.
Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Surat Ar-Rum ayat 7. Mereka orang-orang kafir itu hanya mengetahui yang zahir dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sementara mereka itu lalai dari akhirat. Nah, ini sifatnya orang kafir. Hanya tahu dunia, hanya tahu yang di depan mata. Yang di balik mata yaitu akhirat nggak pernah memikir. Maka orang Islam jangan begitu. Kalau orang Islam pikirannya hanya dunia tok, bagaimana supaya dia kaya dan sebagainya untuk kenikmatan dunia tok, tidak mau memikirkan masalah akhiratnya, ini menunjukkan dia terjangkiti pemikiran kafir. Jadi dia orangnya muslim tetapi pikirannya pikiran orang kafir. Orang kafir yang berhak untuk berpikir seperti ini, orang muslim nggak berhak. Karena apa? Muslim percaya dengan adanya akhirat, maka dia harus mencari bagaimana di akhiratnya nanti supaya dia mendapatkan bekal yang banyak. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, satu perkataan yang sangat bagus sekali dari sebagian ulama, saya pernah membaca dalam satu kitab, bahwa semua para sahabat Nabi tidak ada satu orang pun dari mereka kecuali pasti sudah punya wakaf. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya wakaf itu menyebabkan pahala mengalir terus meskipun kita sudah mati. Ma min ahadin minas sahabah illa walahu waqaf. Tidak ada satupun sahabat Nabi kecuali pasti punya wakaf. Mungkin itu wakaf masjid, mungkin itu wakaf pesantren kalau zaman sekarang, wakaf kitab, wakaf apapun. Karena itu hendaklah kita berpikir apa yang menjadi celengan kita seandainya kita mati, maka celengan itu masih ngalir pahala terus pada kita sampai akhirat nanti. Kalau misalnya ustadz ya gampang aja lah ya. Kalau ngajar niatnya yang ikhlas, kajiannya direkam seperti ini, mudah-mudahan masih bisa dinikmati meskipun lewat YouTube dan sebagainya oleh orang-orang berikutnya, mungkin sampai 100 tahun, mungkin sampai 1000 tahun berikutnya. Nah, ini jadi celengan dia. Nah, bagi yang kaya mikir bagaimana supaya duitnya itu bisa menjadi celengan dia. Kalau orang punya ilmu kan berarti ngambil celengannya dengan ilmunya. Orang punya duit ya berarti ngambil celengannya dengan duitnya dan seterusnya. Semua kita pasti punya andil wakaf, pasti bisa. Karena untuk membangun masjid misalnya tidak harus banyak duitnya. Kita punya 50.000, ikut bangun semennya saja 50.000. Sudah, itu sudah jadi masjid, dia dapat pahala terus. Selama masjid itu dipakai, pahala ngalir sama dia. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ridha oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masuk dalam jannah tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, sebagai penutup, di sini disebutkan istri-istri yang disucikan, maksudnya wanita-wanita dalam jannah itu semuanya disucikan dari segala kekotoran. Tidak ada ingus, tidak ada ludah, tidak ada ngiler, tidak ada pipis, tidak ada haid, tidak ada berak, tidak ada kentut dan sebagainya. Jadi perbedaan wanita surga dengan wanita dunia adalah wanita dunia secantik apapun pasti ada kekotorannya. Wajahnya aja dikumpulkan, dari telinganya keluar apa? Napa nih Pak? Curak nggih. Dari matanya keluar blobok, dari hidungnya keluar umbel atau upil, dari mulutnya keluar gudal, ludah, iler dan sebagainya. Itu baru wajah nggih, belum dikumpulkan. Itu secantik apapun wanita di dunia begitu. Tapi di akhirat nggak ada sama sekali. Mudah-mudahan istri kita di dalam akhirat diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.